baca sama Irwan, turut berduka cita ya. Oke, thank you. Ya, turut berduka cita. Itu tuh gara-gara COVID. Ya. Oh, makanya meninggalnya beda 2 minggu ya. Oke. Oke, kita mulai. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagunya kita tahu semua. Ya, itu sucikan dan kuduskan. Amin. Amin. Ya, ini dia. Ya, ini dia. Untuk layak pada hadirat-Mu, tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk sel group pada saat ini. Kami bersyukur semuanya di dalam Engkau dan kami boleh mengadakan sel group di mana kami bisa berkumpul. Sedikit-sedikitnya kami akan memuliakan dan meninggikan nama-Mu melalui hati kami masing-masing. Itu. Terima kasih yang belum bisa hadir. Biarlah mereka juga diberkati, disucikan semuanya, biar semuanya menjadi kami semua menjadi berkat padamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini hari saya terbeban sebab belakangan banyak orang ngomong tentang COVID-19. Apakah COVID-19 ini tanda bahwa Yesus akan datang segera? Oke, mari kita buka dari Matius 24 ayat 3 sampai 8.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke, di sini dikatakan itu barulah permulaan penderitaan. Di sini dikatakan ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 7 dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, ini juga di New King James dibilangin akan ada kelaparan, penyakit sampah dan gempa bumi. Saya nggak di sini, tapi di sini nggak ditulis. Tapi kalau kita lihat di Lukas, kita coba sebentar aja lihat di Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Oke. Dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Oke, jadi di sini ada dibilangin perang, sampar, penyakit sampar, gempa bumi. Tapi yang tadi sebelumnya kita lihat di Matius 24 dikatakan bahwa semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu jadi baru tanda-tanda permulaan. Nah, kita lihat tentang peperangan. Waktu Amerika perang dengan Irak, semua udah ribut. Oh, ini apa Armageddon atau apa? Tapi sebetulnya peperangan ini dalam sejarah dunia, dalam 5.600 tahun terakhir, di dalam sejarah, 5.300 itu selalu ada peperangan. Jadi kalau kita ngelihat, dunia ini yang damai, itu dalam 5.600 tahun itu hanya 300 tahun. Tapi selalu ada perang. Ya, lantas sekarang kalau ngomong penyakit sampar, ya. Nah, penyakit sampar emang sekarang ada coronavirus. Tapi kalau saudara lihat, kalau dari tahun selalu ada penyakit di dalam dunia. Yang kita ngelihat di WhatsApp orang sering nulis, sebetulnya sejak abad 18, yaitu tahun 1720, 1820, 1920, sekarang 2020, selalu ada wabah penyakit yang hebat. Ya, tapi even sebelumnya itu, kalau kita ngelihat waktu di tahun di abad 14 itu ada penyakit pes, dibilang wabah Black Death. Yang mati itu 75 sampai 200 juta. Nah, kalau kita lihat yang saya tadi sebut 1720, 1820, 1920, oke, kita cuma ngomong yang 1920 yang terkenal dengan Spanish flu, itu yang kena kurang lebih 500 juta dan yang mati itu kira-kira 50 juta. Nah, emang coronavirus belum kelar, tapi kalau saya ngelihat news kemarin, yang kena tuh baru 17,5 juta dan yang mati 677.000. Jadi sebetulnya coronavirus hebat, tapi kita sudah mengalami banyak yang lebih hebat.
Tapi yang mereka bingungin tuh tentang coronavirus, dari tahun 1981 ada orang namanya Dean Koontz, dia bikin buku namanya The Eyes of Darkness. Nah, di dalam buku itu dia bilang, suatu hari bakal ada virus yang mematikan, penyakit paru-paru, dan dia kasih nama penyakitnya tuh Wuhan 400. Jadi semua tuh bingung kok bisa, kan emang kita kok lihat secara global itu kan mulainya dari Wuhan. Jadi dia udah menuliskan itu. Lantas tahun 2008 ada orang juga menulis buku End of Days. Dia juga bilang ada penyakit paru-paru yang akan melanda seluruh dunia. Ya. Jadi apa itu kalau kita ngeliat kok lucu ya, ini kan ramalan bukan dari Tuhan kan, ini kan orang-orang kayak psychic yang nulis. Nah, tapi sekarang kita ngelihat berkaitan dengan hal-hal masa depan, itu ada 3 macam yang sepertinya meramal gitu. Yang pertama itu nubuat. Kok nubuat itu wahyu dari Tuhan. Nah, di dalam Bible ini ada 3.856 nubuat. Dan kita tahu banyak yang sudah digenapi. Apalagi tentang kedatangan Yesus, itu udah digenapi semua. Nah, sekarang itu kita tahu dari Tuhan, pasti benar. Tapi yang kedua itu ada peramal. Itu orang-orang yang pergi ke dukun, pergi ke peramal, pergi psychic, gitu kan. Nah, itu sebetulnya wahyu dari si jahat. Ya. Yang terkenal juga itu Jane Dixon. Kalian pasti dengar dia dulu yang ngeramalin pasti John F. Kennedy bakal dibunuh, lantas malahan jadi banyak presiden sebab melihat dia punya ramalan itu banyak yang benar, banyak presiden-presiden Amerika tuh datang ke dia buat nanya apa yang mereka mesti kerjakan dan mengambil keputusan dari arahan-arahan dia. Tapi Jane Dixon ini kalau kita ngelihat, dia waktu itu juga nulis bahwa tahun 2000 tuh bakal datang Mesias. Itu tidak terjadi kan. Jadi peramal-peramal itu suka benar, emang setan itu nggak maha tahu. Tapi tahu banyak. Lebih banyak dari manusia kalau kita sendiri, bukan diwahyukan dari Tuhan kan. Nah, saya ingat dulu ada cerita. Kira-kira ceritanya gini, ada satu orang dengar di Kalimantan itu ada peramal yang terkenal sekali. Jadi berdua ini teman berdua, si A dan si B, pergi si peramal. Lantas sudah gitu si peramal waktu lihat, nggak tahu tangannya atau apa dari itu orang, yang satu ditanyain, apa yang bakal terjadi? Dia bilang, enggak, saya nggak bisa lihat apa-apa dari kamu. Ah, masa? Iya, nggak bisa lihat apa-apa. Yang lain diramalin. Dibilangin, oh, nanti kamu bakal gini, 65 tahun kamu bakal mati, yang segala macam gitu kan. Jadi, mereka balik. Ini kan di Kalimantan, jadi mereka lewat kali gitu kan. Totonya, temennya yang dibilangin nggak bisa dilihat, itu dimakan buaya. Jadi dicaplok sama buaya, jadi mati. Jadi temannya yang lain waktu melihat, wow, ramalannya jadi benar, kan dibilang dia nggak punya kehidupan lagi kan gitu. Nah, jadi ini si teman ini waktu dalam waktu itu nggak tahu dia umur berapa, dalam sampai 65 tahun itu tengah-tengahnya dia terima Tuhan. Jadi waktu dia terima Tuhan, tapi tetap keinget itu ramalan, sebab kan dia ngeliat buktinya di temennya benar. Jadi dia tuh waktu 65 dia kebingungan, oh ini rasanya saya bakal mati nih gitu. Tapi dia nggak mati. Jadi kita ngelihat bahwa peramal itu banyak benar, apalagi kok kita nggak di dalam Tuhan, kita itu sepertinya hidup di bawah kuasa si jahat. Jadi setan-setan itu yang berkuasa di dalam dunia ini, yang bisa bikin macam-macam. Itu coba kita lihat di Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oke, jadi kalau kita tuh belum dalam Tuhan, kita itu dikuasai oleh alam yang si setan yang berkuasa. Tapi kita kok sudah di dalam Tuhan, coba kita buka dekat dari situ di Kolose. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oke, jadi kalau kita sudah terima Tuhan, kita nggak di bawah kuasa si jahat lagi. Di dalam dunia ini, untuk orang-orang yang belum terima Tuhan, mereka di bawah kuasa si jahat. Jadi, Tuhan itu selalu mempunyai rencana pada kita yang kalian sering dengar, yaitu di mana? Di Yeremia 29:11, bahwa rencana Tuhan pada kita itu rancangan damai sejahtera. Ya kan? Jadi, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita tuh nggak di bawah kuasa si jahat, tapi kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mengatakan di sini, coba kita baca di Yesaya 44, ya jadi 44 ayat 25. Sorry. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Oke, jadi sini Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan bisa meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Kalau kita sudah anaknya, kita hidup di dalam rencana Tuhan ya, jadi kita nggak perlu ke peramal. Jadi sekarang saya katakan untuk seperti mengatakan hal-hal yang akan terjadi, itu yang pertama adalah nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi, kedua adalah peramal-peramal, dan yang ketiga itu prediksi. Prediksi itu berdasarkan sains. Jadi biasanya scientist yang tahu. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya dengar, oh ya scientist bilang nanti kapan-kapan kalau misalnya ada pertandingan di Afrika, kita tuh di Indonesia bisa lihat pada waktu yang sama. Ingat nggak waktu itu? Waktu itu kan kita bingung. Mana mungkin kita mau pakai kacamata apa juga kan nggak bisa kita ngelewatin laut-laut bisa lihat di Afrika. Tapi sekarang kita lihat buktinya sudah jadi kan. Dengan internet, dengan satelit, dengan semua. Jadi pada waktu yang sama kita bisa lihat pertandingan yang sama itu kan. Jadi makanya di sini sebetulnya di Wahyu juga ada tulisan yang dulu waktu baca ini rasanya nggak mungkin, tapi sekarang kita ngerti. Itu di Wahyu 11. Wahyu 11 tentang dua saksi Allah. Baca. Oh, Wahyu 11 ayat 7 sampai 9. Ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Oke, di sini dikatakan orang mati ditaruh di tengah-tengah jalanan, pokoknya supaya semua bisa lihat. Tapi semua orang dari segala bangsa, suku dan bahasa dan kaum bisa melihat. Jadi saya percaya kalau dulu kan melihat ini mana mungkin orang bisa berbuat gitu. Tapi sekarang dilihat dengan teknologi yang sudah maju, itu bisa kejadian ya yang ditulis di firman Tuhan ya. Jadi kita ngelihat, nah sekarang saintis juga membuat prediksi, bukan berdasarkan wahyu, tapi dari teknologi.
Dan yang belakangan yang lagi diributin itu teori konspirasi tentang Bill Gates. Sama pada dengar tentang itu? Tentang apa? Dari teori konspirasi Ya, ya. Bill Gates. Oh, Nah, Bill- Bill Gates, Mhm. Microsoft, Bill Iya. Gates. Sebabnya mereka pada bilang kelihatannya Bill Gates ini yang sebab kaya mau menguasai dunia, dia yang bikin COVID, lantas dia yang bakal kasih vaksin, sebab kan kita tahu dia udah menyumbangkan, kalau nggak salah nih, 16 miliar ya. 16 miliar dari uangnya dia buat bikin vaksin, tapi ada yang bilang lagi vaksinnya tuh mau dikasih microchip yang bertanda 666. Dengar kan kalian banyak kan ini di mana-mana ditulis. Nah, mereka mulai mikir gitu sebab waktu 2015 Bill Gates sudah bilang kita tuh mesti mulai antisipasi dari suatu penyakit wabah. Makanya apa itu ada bahaya pandemi. Nah, 2016 dia ngomong lagi, dia bilang dunia ini salah, lagi ribut urusan tentang nuklir, ngabisin uang buat nuklir, buat berantas nuklir, itu semua. Padahal kita tuh mesti hati-hati dengan pandemi yang bakal lebih banyak ongkosnya. Makanya orang dengar dia kok rasanya udah bisa antisipasi gitu. Jadi sekarang kejadian ini dia kasih 16 miliar, orang mulai satu orang ngomong, lantas di forward, emang media sosial kan bahayanya gitu kan. Jadi orang kan bilang, jadi sebetulnya kita belum tahu ini. Ini kan kita semua spekulasi, benar, salah, apa gitu ya. Kalau benar, emang kurang ajar sekali. Tapi kok nggak benar, yang nuduh, yang ngasih tuduhan itu yang kurang ajar sebetulnya, iya kan? Dan lagi dibilangin bahwa kalau kebohongan itu diulang-ulang, disampaikan banyak, iya, orang-orang akhirnya jadi percaya. Makanya itu kan cara juga kayak komunisme, semua ideologi kan orang yang dibilang di brainwash kan. Makanya saya dengar di Indonesia sekarang, kalau orang forward hoax, itu kan dihukum dan didenda kan. Sebab emang banyak yang gitu-gitu yang bikin semua jadi bingung gitu ya. Tapi yang saya melihat di sini, apa itu, biar gimana, kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, nggak usah takut. Kita asal selalu dekat pada Tuhan. Sebab ada satu yang saya senang, belakangan saya banyak baca tentang Mazmur, di Mazmur 119. Mazmur 119. Mazmur 119, ayat 23. Sekalipun Mazmur 119 ayat 23, benar sekalipun. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan. Oke, di sini dibilang sekalipun pemuka orang-orang besar. Di sini saya juga bisa lihat, biarpun problem yang menakutkan menyerang kita tuh bukannya fokus kepada problem, tapi biarlah kita itu malahan dekat sama Tuhan, merenungkan ketetapan Tuhan, malahan lebih kuat dalam firman. Kalau halaman berikutnya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Oke, loncat ke 71. Ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Oke, jadi di sini dilihat malahan tambah banyak keadaan yang seperti menindas kita, itu kita tuh malahan datang kepada Tuhan ya. Ini sebab waktunya 7 menit lagi, seperti kita lihat, jadi saya nggak percaya bahwa COVID-19 ini bahwa Tuhan segera datang. Tetapi Tuhan tidak pernah mau bilang kapan dia datang. Kita tutup aja sekarang dengan 1 Tesalonika ayat 5. Sebab kalau kita ngelihat kalau Tuhan tuh
tentang menceritakan tentang akhir zaman, selalu dia bilang kita harus berjaga-jaga. Kalian bisa lihat nanti semua itu. Tapi ini saya tutup cuma dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Oke, sekarang saya baca aja deh ya. Saya tutup dengan ini ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, ya kita semua, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Biarlah kita selalu berjaga-jaga dan sadar, selalu dekat dengan Tuhan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi selalu itu 3. Di 1 Korintus 13 juga dibilang kan, iman, kasih, pengharapan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, jadi akhir zaman itu bukan murka Allah kepada kita, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, tugas kita, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sebetulnya akhir zaman untuk kita yang sudah menerima Tuhan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu yang kita, ya, suatu sukacita besar bahwa kita sekarang, biar gimana, bahwa kalau kita sudah pindah dari dunia ini biar kita enjoy our life, kita dalam Tuhan, selalu ada kesengsaraan. Tapi kalau itu sudah berakhir, berarti kita sudah hidup di dalam kehidupan yang lebih mulia, lebih enak dengan Tuhan gitu ya. Jadi tetapi yang harus kita lakukan adalah selalu berjaga-jaga, berdoa, dan saling menasehati, dan memberitakan Injil. Jadi kalian bisa baca terus, itu bagus semua apa yang harus kita lakukan ya. Ya amin, sampai gitu aja sebab waktunya. Sekarang masih ada 4 menit, oke. Saya cuma suggest, saya juga lagi baca Wahyu, ya. Saya dulu pernah baca Wahyu, sudah selesai, ya. Baca Wahyu. Ya, jadi sekarang saya mengalami lagi baca. Menurut saya sekarang tuh dengan keadaan begini, kita bisa relate sedikit-sedikitnya ada di situ untuk menyadari kita bahwa itu penting, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya kita minta hikmat pada Tuhan. Ya itu saja yang saya suggest untuk saat ini. Coba dibaca. Thank you, Eng. Thank you. Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan berkati. Thank you. Love you. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Ketemu. Hopefully. Ini ada. Kalau ke gereja tetap mesti RSVP ya. Saya sudah nggak kirim lagi. Iya. Jadi RSVP kalau mau gereja. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau apa, boleh kasih next time. Sebab kayaknya waktunya udah. Oke. Thank you so much. Thank you ya, Engel. Thank you. Kalian semua. Oke. Bye. Bye. Bye.